Happy cuan sobat investor semuanya. Baik pada weekend kali ini channel Eka Vlog akan melakukan prediksi ya untuk 1 minggu ke depan. Jadi minggu depan ini ada tanggal merah, tanggal 20 ya, berakhirnya PPKM darurat, tetapi isunya diperpanjang. Ini juga akan mempengaruhi IASG tentunya ya secara keseluruhan. Nah, berdasarkan video yang paling banyak view-nya paling banyak itu ternyata para penikmat channel saya menyukai tentang bandarmologi ya. Jadi saya akan perbanyak video-video tentang hal tersebut ya. Berdasarkan pertanyaan yang masuk ke saya, ternyata view dan respon yang baik pada video tentang bandarmologi untuk IHSG ya. Jadi untuk yang kemarin sudah saya tes ya, untuk di pasar yang lain ya silahkan komen ya kalau memang tertarik, sehingga saya membuat video lanjutannya. Jadi kalau responnya nggak terlalu baik, tentunya saya tidak akan melanjutkan review dari konten-konten yang terkait dengan market lainnya. Oke, saya akan melakukan prediksi berdasarkan bandarmologi. Saya akan share screen terlebih dahulu. Saya lihatkan dulu untuk technical chart pada indeks composite-nya dulu ya. Ini kemarin sudah saya sampaikan. Ini adalah salah satu yang saya gunakan dengan menggunakan fitur POS ya. POS ini adalah Panin online sekuritas trading ya. Jadi ini adalah online trading dari grup Panin Sekuritas yang kemarin juga saya sampaikan. Saya menggunakan kombinasi dua indikator ya. Yang pertama adalah indikator volume price chart yang bisa menggantikan bandarmologi ya. Karena dengan volume price chart ini kita bisa menganalisa area demand dari pergerakan IHSG. Ya, jadi ini ada grafik yang di samping ini yang berwarna violet ini yang menunjukkan adanya indikator volume price chart. Kenapa saya pakai Panin? Karena ini satu-satunya online trading yang memiliki indikator ini. Ya, kemudian saya gabungkan dengan menggunakan trading berdasarkan volume ya. Ini ada di bawah ini yang warna-warni hijau dan merah ini, dan 3 indikator market strength indikator ya. Jadi ini indikator ini tujuannya untuk mengetahui kekuatan market ya, di mana kita juga bisa mendeteksi bandar itu masuk pada secara harian ya, kita bisa deteksi bandar itu lagi masuk ke suatu emiten saat itu atau tidak ya. Baik, dari indeks composite bisa kita lihat IHSG walaupun kondisinya cukup secara fundamental ya cukup tidak mendukung untuk Indonesia karena adanya PPKM darurat yang eh, diterapkan, sektor perekonomian real itu terdampak sekali, dan juga apa namanya untuk sektor real itu terdampak sekali, dan kita lihat juga angka pengurangan pasien harian terpapar COVID juga tidak menurun ya, tapi justru bertahan di angka tersebut, dan Indonesia sudah menduduki peringkat pertama secara harian. Ini tentunya kabar buruk, dan semakin banyak negara yang memblokir atau memban Indonesia dari penerbangan internasional. Ini juga menjadi faktor pemberat IHSG, sehingga IHSG kemarin ditutup pada 6.073. Ya, ini sebenarnya masih di batas sideways ya. Saya sudah prediksikan IHSG selama PPKM darurat ini ya pergerakannya antara 5.900 sampai dengan 6.100, tidak akan lebih dari itu. Dan karena ini merupakan juga area demand ya.
Ini merupakan area demand, bisa kita lihat dari indikator volume price chart. Di situ volume perdagangan paling tinggi ya, tinggi di area area ini ya, di area 5.900 sampai 6.100 itu merupakan area di mana volume perdagangan meningkat drastis ya, di mana pasarnya ramai. Kalau pasarnya ramai itu merupakan area demand ya atau area permintaan. Akan terjadi di seputaran itu. Akan berkutat di seputaran itu ya untuk indeks IHSG ke depannya akan seperti itu selama belum ada berita positif dari pemerintah Indonesia ya. Area yang kalau ke atas area yang dituju adalah di 6.000 ini ya yang sudah saya bikinkan areanya di 6.286 atau di sekitar 6.300-an. Itu adalah area kalau IHSG ada sentimen positif dia akan naik ke situ. Tetapi kalau IHSG itu tidak bertahan maka dia akan menuju ke area 5.750 ini. Ini adalah area demand yang berikutnya. Tapi kayaknya dia sideways terus ya di area ini sudah hampir 6 bulan lebih ya, satu semester pertama itu sudah berkutat di area ini. Artinya apa? Artinya memang IHSG sebenarnya masih punya daya topang yang cukup kuat ya. Ada sektor-sektor yang memang justru mendapatkan sentimen positif dengan adanya pembatasan kegiatan berskala besar ini ya atau PPKM darurat ini. Seperti sektor farmasi, sektor rumah sakit, sektor gas industri ya AGI yang merupakan penyuplai oksigen, kemudian sektor diagnostik ya seperti PRDA, Prodia, kemudian juga sektor konsumer ya. Sektor konsumer ini malah diuntungkan ya karena masyarakat tentunya akan konsumsinya lebih besar karena barang-barang konsumsi lebih besar karena ada pembatasan untuk keluar dan juga sektor yang diuntungkan lainnya lagi adalah sektor teknologi ya, sektor teknologi dan bank digital. Itu ya untuk indeks IHSG. Coba kita lihat chart yang lain ya. Saya lihatkan untuk chart dari Stockbit Pro ini ya kemarin antusiasme dari para viewer saya itu sangat bagus sekali di ketika saya menjelaskan tentang tutorial bagaimana mengelola bandarmologi di Stockbit Pro. Nah, ini adalah chart dari Stockbit Pro ya. Stockbit memang basicnya dia menggunakan dari trading view ya, cuman dilengkapi dengan banyak indikator yang cukup bagus. Ini adalah IHSG juga versi Stockbit Pro ya. Dan di sini saya juga buat area. Nah, memang sideways ya ini ya sejak bulan Desember tahun 2020 sampai dengan sekarang. Jadi sudah 7 bulan ya. 8 bulan, hampir 8 bulan itu sideways di range 5943 sampai dengan 6.100-an sampai dengan 6.100-an. Jadi bergerak di seputaran situ untuk yang chart dari Stockbit Pro untuk IHSG. Dan volumenya juga standar ya, artinya ke depan IHSG itu masih punya harapan cerah ya. Karena mampu mempertahankan di zona psikologisnya ini. Cuman memang faktor untuk fundamentalnya kurang mendukung sehingga tidak bisa naik. Ya. Tidak bisa naik juga tidak bisa turun. Nah itu yang tidak bisa turunnya itu adalah optimisme yang harus kita pegang selaku trader atau investor ya. Kemudian sekarang saya analisa secara emiten ya berdasarkan masing-masing emiten. Nah, ini saya menggunakan fitur AMTA Slingshot ya. Ini adalah merupakan sistem yang ditemukan oleh salah satu trader Indonesia terkenal, Bapak Angelo Michael ya. Dan saya menggunakan versi yang pertama ketika beliau menemukan ini ya. Ini versi yang terbaru sudah diupdate dan dengan tentunya berbayar. Nah, ini
saya berikan gratis ke Bapak Ibu sekalian, tapi ini harus diolah dulu kalau yang versi versi yang, software yang lama ini. Tetapi akurasinya, sama ya, karena saya melihat di sini, ini coba tonton video saya yang sebelum-sebelumnya ya, cara membacanya di sini saya akan singkat saja. Ini adalah INDF, charting dari INDF. Kita lihat ini adalah indikator market maker yang atas ini. Dan bisa kita lihat untuk INDF atau Indofood sebagai sektor consumer good, ternyata ada akumulasi yang dilakukan oleh bandar ya. Nah ini ada garis-garis yang menjulang ke atas warna hijau itu artinya ada proses akumulasi yang dilakukan oleh bandar. Memang di hari Jumat kemarin ada sinyal arrow, red arrow mengarah ke bawah artinya harus TP ya. Bagi yang sudah masuk sejak sinyal short ini harus TP. Tapi TP sebagian ini karena kemarin memang bandar melakukan buang barang untuk mengurangi muatan ya. Nah itu dan kalau kita lihat trennya masih tren up ya untuk INDF. INDF adalah salah satu sektor konsumer yang sangat diuntungkan dengan adanya pembatasan masyarakat untuk keluar rumah. Karena kita tahu Indofood sukses makmur itu produknya adalah produk Indomie ya yang sudah terkenal di pasar. Nah, ini indikator selling short-nya sudah terkonfirm ya. Ini ada pada bulan akhir Juni ya. Akhir Juni itu ada arrow hijau mengarah ke atas, kemudian di sini ada patahan support. Patahan support kemudian diikuti dengan adanya dot warna hijau. Jadi sudah terkonfirm ya. Jadi ini bisa dibelinya itu kalau yang moderate ya, tidak agresif itu bisa dimulai di awal Juli kemarin ya. Dan di Jumat kemarin memang ada sedikit buang barang atau distribusi yang dilakukan oleh market maker ya. Itu yang INDF. Coba kita cek dengan menggunakan tab dari Stockbit Pro. Ya, tapi tidak semuanya nanti yang kita cek ya, yang terkonfirm saja. Ini saya ya, ini ya, nah bisa kita lihat kan ya, ini adalah INDF. Ntar saya cek lagi karena biasanya takut tidak share ya. Saya cek lagi, saya share lagi. Nah ini adalah chart untuk INDF. Nah kita lihat ini yang saya menggunakan ada indikator bandar movement overlay itu naik ya, naik turun sedikit artinya ada buang barang. Kemudian volume standar saja, tidak ada yang bisa kita amati. Bandar value arahnya ke atas juga naik ya. Kemudian bandar volume merah artinya ada buang barang dan foreign flow juga naik ke atas. Artinya ini masih ada proses distribusi yang dilakukan oleh bandar selama 1 bulan terakhir, tetapi pada Jumat kemarin ada distribusi yang dilakukan. Nah, benar ya. Ini kalau kita cek satu-satu, hari Jumat kemarin ada peak distribusi. Ya, peak distribusi terjadi pada hari Jumat kemarin. Artinya kalau seperti ini ya kita bisa TP sebagian, tapi jangan semuanya. Kemudian kalau kita cek dari 1 minggu terakhir, kita cek ya caranya kan sudah saya ajari ya eh, di video-video saya sebelumnya. Nah ini kita turunkan sampai di seminggu terakhir, kemudian kita search normal akumulasi. Jadi 1 minggu masih akumulasi secara normal. Kemudian 2 minggu search masih peak akumulasi malah. Kemudian ini 2 minggu ya. Kemudian untuk 3 minggu ke belakang, 3 minggu ke belakang search juga sama peak akumulasi masihan. Kemudian sampai dengan 1 bulan. 1 bulan kita search sama, masih akumulasi ya. Jadi hanya di hari kemarin saja yang ada peak distribusi. Jika seperti ini, maka kita jangan buru-buru keluar. Ya, tapi kita bisalah TP sebagian itu boleh seperti itu.
Jadi kemarin ada yang tanya kenapa kok harus dilakukan sampai dengan ditarik sampai dengan 1 bulan, karena bandar itu barangnya banyak, nggak mungkin dia melakukan akumulasi dan distribusi hanya dalam 1 hari. Tidak mungkin, tidak akan terjadi, ada butuh proses. Proses yang dilakukan untuk mengumpulkan barang itu tidak bisa 1 hari, bisa seminggu, 2 minggu, bahkan sampai 1 bulan. Demikian juga ketika membuang barang, dia tidak bisa hanya membuang hanya 1 hari, dia butuh waktu seminggu minimal ya, bisa sampai dengan 1 bulan. Nah, justru itulah kesempatan kita untuk follow the market maker atau follow the bandar ya, follow 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 market maker. Karena kita tidak mungkin terlambat ya, karena tidak bisa bandar melakukan itu secara mendadak. Nah, inilah kekuatan Bandar Mulut. Oke ya, jadi terkonfirm ya untuk INDF. Kemudian saya balik lagi ke AMTA. AMTA-nya punyanya Bapak Angelo Micelo. Nah, kemudian saya masuk ke emiten berikutnya. Emiten berikutnya adalah KF. KF ini adalah sektor farmasi ya, BUMN. Biasanya juga sektor farmasi ini mengalami diuntungkan ya dalam tanda petik. Dan kita lihat KF ternyata kemarin juga candlestick-nya merah ya, candlestick-nya merah karena naiknya sudah cukup tinggi KF ya. Kemudian ini emoticonnya netral dan ini antara distribusi dan akumulasi untuk KF hampir sama. Jadi tidak ada yang menarik untuk di KF ya. Karena lagi fase buang barang lagi ini KF. Kemudian lanjut ke emiten berikutnya. Emiten berikutnya adalah Itama Ranuraya. Ini juga sektor farmasi ya. Itama Ranuraya juga sama, lagi distribusi, tidak ada yang menarik ya. Kalau sudah punya barang sebaiknya ikutan untuk ambil aksi take profit ya. Ini merah, emoticonnya juga merah, candlestick-nya juga merah dan ada tidak ada distribusinya juga belum jelas ya ini ya. Tidak ada kemerahan di sini, tidak ada indikator yang menunjukkan merah. Dan ini juga tidak menarik untuk Itama Raya Ranuraya ini ya. Di sektor farmasi juga. Kemudian lanjut ke sektor farmasi lainnya, Kalbe Farma. Terjadi sebaliknya untuk Kalbe Farma kemarin naik ya. 1 mingguan sudah naik setelah 1 minggu sebelumnya turun. Ini ada sinyal slingshot ya pada pertengahan Juni. Kemudian terkonfirm dengan adanya patahan support dan diikuti dengan blue dot ya, sehingga ketika kita ngambil di blue dot ini memang sempat turun drastis, kemudian ada sinyal lagi purple arrow. Kalau kita ngambil di purple arrow itu saya kira sudah profit ya, sudah profit dan ini bandar masih ada di dalam karena ada proses akumulasi di sini. Indikator market maker-nya menunjukkan ada proses akumulasi dan emoticonnya warnanya hijau. Coba yang seperti ini kita cek di Stockbit Pro ya. Nah, saya ganti untuk di Stockbit Pro dulu. Ya bisa kita lihat saya ganti KLBF ya. KLBF. Kita hanya ngecek atau akumulasi yang terjadi ya. Nah ini untuk chart KLBF bisa kita lihat ya. Untuk bandar movement overlay-nya naik ya, masih ke arah ke atas. Kemudian volume tidak terlalu besar. Terus kemudian untuk bandar value-nya juga masih ke atas. Bandar volume juga tipis ya. Yang menarik adalah foreign flow-nya naik ya. Ini foreign flow ini asing. Dana asing yang masuk ya. Kalau kita lihat ya ternyata benar ya untuk hari kemarin simpulannya adalah peak akumulasi untuk KLBF di hari kemarin. Coba kita mundurkan 1 minggu ke belakang. Kita klik search, peak akumulasi juga 1 minggu ke belakang. Kita mundurkan 2 minggu ke belakang, search.
Peak akumulasi juga kita mundurkan ke 3 minggu ke belakang, kita search. Peak akumulasi juga kita mundurkan ke 1 bulan ke belakang, kita search, akumulasi semua. Jadi Kalbe Farma ini bisa kita masuk ya, bisa kita masuk. Karena 1 bulan semuanya akumulasi kesimpulannya. Jadi kita bisa ikutin apa yang dilakukan oleh bandar. Oke ya, terkonfirm. Kemudian saya lanjut ke AMTA lagi. Oke, lanjut ke emiten berikutnya. Jadi KLBF itu ya, silakan dicatat sendiri ya, KLBF. Kemudian langsung masuk ke emiten berikutnya MKAS ya. MKAS ini adalah sektor teknologi khususnya di payment ya. Ini pernah di pom-pom sama Ari Lasso dan Raffi Ahmad ya. Kemudian mereka dapat teguran dari IASG. Dan bisa kita lihat dia lagi trend up. Lagi trend up, kemudian buyer mulai menguasai pasar. Ada sinyal short pada bulan Mei ya. Mei ada sinyal short, slingshot, kemudian terkonfirm diikuti dengan blue dot di sini ya. Jadi pada saat blue dot inilah yang aman kalau kita mau ngambil itu di sini. Jadi kalau short jangan ambil dulu sebelum ada patahan support, baru setelah ada patahan support dan ada blue dot kita masuk dan kita lihat profitnya juga sudah cukup lumayan ini ya. Dan kemarin ada sinyal tambahan purple arrow. Jadi menarik sekali untuk MKAS ini ya. MKAS bisa dan kita lihat untuk market makernya juga masih akumulasi yang diikuti oleh yang dilakukan oleh bandar. Itu MKAS ya, tidak perlu kita cek ya untuk stop withdrawnya sudah jelas itu. Kemudian yang berikutnya MTDL ini juga sektor teknologi, Metro Data ini ya software dan hardware. Nah, kita lihat dia sempat naik tinggi lalu koreksi dan sekarang lagi masa downtrend ini untuk MTDL. Nah, kita lihat emoticonnya warnanya merah. Lalu Jumat kemarin tuh naik lagi. Nah, ini naik lagi padahal di sini ada fase distribusi. Ya, naik lagi karena ada blue dot di sini. Tapi tidak ada short-shotnya sudah jauh ya. Short-shotnya jauh sekali sebelum pada bulan Februari ya. Februari kemarin terus terkonfirm dan ini ada blue dot. Sehingga masuknya sebenarnya harus pada saat ini, yang ini. Ya, yang ini sebenarnya bisa kalau kita sudah punya barang bisa masuk lagi di sini di purple arrow ini ya dan ternyata naik tinggi ini betul. Kemudian koreksi dan ada blue dot lagi ini. Seperti itu untuk MTDL ya. Kemudian lanjut ke berikutnya. Emiten berikutnya adalah MLPL, ini juga sektor teknologi dan naiknya sudah sangat tinggi sekali ya di sini. Dan sekarang lagi masa koreksi dan harganya memang murah Mas ya. Masih masa downtrend ya di sini. Bisa kita lihat ada purple, bukan purple ya, red arrow mengarah ke bawah, tetapi ada blue dot di sini, tetapi ternyata karena ininya merah di sini artinya sudah distribusi. Itu untuk MTDL ya. Kemudian coba yang berikutnya adalah link ya. Link juga sama sektor data ini juga masih downtrend. Kemudian kita lihat di sini candlestick-nya juga ini ada blue dot ya tetapi downtrend. Kenapa? Karena market maker-nya merah di sini. Nah, itu ya. Kemudian kalau saya penasaran, saya cekkan untuk MKAS dan ini ya. Nah, tadi yang di atas yang terkonfirm ada akumulasi adalah MKAS dan MTDL ya. Coba saya lihatkan untuk di stock withdrawnya MKAS dan MTDL. Coba kita lihatkan di sini. Untuk MKAS ya bisa kita lihat. MKAS ini MKAS terintegrasi. Bisa kita lihat di situ ya.
Nah, kita lihat di sini untuk, ya memang, bandar movement-nya itu naik ya, naik, mengarah ke atas, volume juga berada di atas rata-rata kemarin, bandar volume juga berwarna hijau tipis, foreign flow-nya yang naik, juga, naik ya. Sehingga coba kalau kita cek, untuk hariannya, kemarin ada distribusi sedikit untuk Jumat kemarin untuk MKAS. Ya, MKAS ada, buang barang berarti bandarnya, buang barang di hari Jumat. Ya biasa akhir minggu biasanya seperti itu, aksi take profit. Kemudian coba kita lihat untuk 1 minggu ke belakang, MCAS ya, juga lagi buang barang, coba karena small distribusi ya. 2 minggu ke belakang juga sudah small distribusi, 3 minggu ke belakang coba kita lihat. Ini ya, search. Oh di sini tadi maaf ya, ini yang 1 minggu ke belakang peak akumulasi. Coba saya lihatkan dulu ini. Oh, Jumat kemarin tuh akumulasi ya, makanya naik kan. Ini tadi ada bergeser sedikit ya. Kemudian 1 minggu ke belakang juga peak akumulasi. Lalu kita lihat untuk 3 minggu ke belakang akumulasi juga. 1 bulan ke belakang akumulasi. Jadi ini bisa masuk ini MKAS ya. MKAS bisa masuk untuk minggu depan. Kemudian yang tadi yang satunya adalah MTDL ya. Itu data, kita lihat kan metrodata tadi ya. Yang kita cek metrodata ini naik turunnya terlalu tinggi ya, dan kemarin kita coba lihat kan untuk yang kemarin ya, ini hari kemarin ini ke Juni ya, Juni masih terlalu jauh kalau Juni ya. Ya, semua akumulasi di sini karena ini bisa kita lihat untuk bandar movement-nya sempat lari bandarnya, kemudian naik masuk lagi, kemudian lari lagi, dan sekarang mulai masuk lagi nih ya. Ada volumenya, kemudian bandar value-nya juga mulai mengarah ke atas, dan foreign flow-nya juga keluar ini ya, setelah naik tinggi langsung keluar ini. Kemudian kita lihat untuk 1 minggu ke belakang, akumulasi juga. Oh, 2 minggu ke belakang, nah 2 minggu ke belakang ini sudah mulai ada distribusi. Coba kita lihat untuk 3 minggu ke belakang, search, kita klik search, akumulasi, 1 bulan ke belakang, search, fix distribusi. Jadi ini mulai ada aliran dana masuk, tapi sempat ada keluar besar-besaran untuk market maker di MTDL, Metrodata ya. Jadi kalau yang seperti ini ekstra hati-hati kalau masuk. Saya sarankan wait and see aja, bahaya ini. Kemudian lanjut ke AMTA lagi ya. TDL tadi sudah. Lanjut MLPL juga sudah. Link tadi juga sudah. Link lanjut. Setelah link ya. Setelah link adalah SCMA, ini sektor media, ini juga tidak menarik saya kira karena ada fase distribusi di sini merah. Candlestick juga semingguan sudah merah, dan market maker juga tidak ada memasuki SCMA, ini Surya Citra ya. SCTV, grupnya SCTV. Kemudian emiten berikutnya Baca, ini adalah bank digital ya, bank komersial, ini juga rupanya tidak menarik. Baca ya, karena dulunya sempat naik tinggi karena isunya mau dipakai sebagai bank digitalnya Shopee, tapi ternyata tidak jadi ya, sehingga
ini ya pada saat ini pada bulan Februari itu naik tinggi terus turun terus ya. Walaupun ada sinyal short tapi shortnya tidak terkonfirm ini. Nah ini tidak menarik juga, turun dan tidak ada proses akumulasi lagi untuk baca. Lalu BBYB, nah BBYB ini yang jadi banknya Shopee ya, bank digitalnya Shopee, dan dia naik, kemudian ada koreksi, kemudian naik lagi kemarin. Jadi ada fase bullish di sini, volumenya naik tinggi, kemudian di sini buyer menguasai pasar, dan ada akumulasi yang dilakukan oleh bandar. Sehingga BBYB ini masih terjadi proses akumulasi ini, koreksi, akumulasi lagi, sehingga masih sangat menarik untuk BBYB dan harganya masih murah ya, under 1000 rupiah, masih di bawah 1000 rupiah, di 600-an sih. Worth it sekali untuk dimasuki. Lalu SSMS ini adalah sektor kelapa sawit ya, seperti kita ketahui kelapa sawit di Indonesia itu di blok sama Uni Eropa, tetapi tidak semuanya karena Swiss membuka dan itu menjadi titik terang Indonesia ya. Selama pandemi ini Indonesia menjadi terkalahkan sama Malaysia ya sebagai pengekspor sawit terbesar di dunia. Dan SSMS adalah salah satu yang sawitnya itu dari sisi usia produktif ya. Nah ini sudah ada sinyal shortnya sudah 3 kali ya karena sudah berada di titik terendah, ini sebenarnya bisa masuk ya. Tapi kalau yang moderate bisa tunggu confirm ini patahan resisten warna biru ini lalu ada muncul sinyal dot atau sinyal purple arrow itu bisa masuk. Jadi bisa ditunggu dulu ya biar confirm dulu SSMS itu kalau ada akumulasi, dan kalau kita lihat di sini sudah mulai ada akumulasi SSMS itu ya. Kemudian coba kita cek ya karena ini rupanya menarik, kita cek di Stockbit Pro-nya apakah ada akumulasi. Saya tampilkan di Stockbit Pro lagi. MS. SMS kita lihat ya memang bandar value bandar movement overlay-nya naik volume biasa, bandar value juga mulai mengarah ke atas. Kalau foreign flow tidak ada pergerakan. Jadi akumulasinya masih kecil dan kita lihat memang hari kemarin itu ada peak akumulasi ya. Coba kita cek sampai dengan 1 bulan sebelumnya. 1 minggu sebelumnya peak akumulasi juga. 2 minggu sebelumnya peak akumulasi. Nah ini menarik, ini bisa masuk ya. Nah sudah di harga terendah. Lihat lagi peak akumulasi 3 minggu dan sampai dengan 1 bulan kalau peak akumulasi juga. Nah ternyata 3 minggu peak akumulasi ini sangat menarik untuk masuk di SSMS karena kita bisa ikutin jejak bandar gitu. Oke, langsung kembali lagi ke AMTA ya. Jadi SSMS menarik untuk masuk, Senin bisa masuk. Kemudian lanjut ke BCTM, ini adalah Bank Pembangunan Daerah terbaik di Indonesia ya selain Bank Jabar. Nah, kita lihat walaupun masih downtrend tapi ini harganya sudah cukup menarik karena sudah di bawah 700. Sudah ada sinyal short. Nah, kita tunggu saja confirmnya ya, shortnya ini berturut-turut. Tinggal tunggu confirmnya. Tinggal wait and see untuk BCTM. Untuk masih distribusi ya di situ ya untuk market makernya. Lalu berikutnya emiten berikutnya adalah PTBA, ini adalah batu bara. Itu sudah ada sinyal short, belum ada confirm untuk ini ya patahan resisten warna biru itu, resisten dynamic warna biru. Tapi malah duluan muncul blue dot-nya. Sehingga kita tunggu saja ini. Karena sektor batu bara juga masih sangat menarik ya karena banyak masih negara sebagian besar menggunakan bahan batu bara walaupun kurang ramah lingkungan. Lalu
Unicam, Unicam ini adalah sektor penguasa pupuk ya, dan masih downtrend dan harganya sudah mulai menarik ini ya. Tapi belum ada conventional short di sini. Ini ya, bisa kita lihat masih downtrend dan masih distribusi. Ya, Unicam ya. Kenapa menarik? Karena dia satu-satunya penguasa pasar di sektor pupuk. Ya. Kemudian AGII ini adalah terkait dengan oksigen ya, persediaan oksigen ya, karena dia mempunyai pabrik oksigen konsentrat ya, bisa memproses. Dan benar, kenaikan volume sangat tinggi ya di hari kemarin. Dan bisa kita lihat candlestick-nya juga hampir marubozu ya, bodinya besar sekali dengan ekor yang kecil. Bisa kita lihat dia sudah ada sinyal short, patahan belum terkonfirm sebenarnya, tapi sudah ada blue dot dan sudah naik tinggi ini ya, cuman sudah naik tinggi itu. Jadi kalau yang kemarin mengikuti video saya seharusnya sudah masuk ya. Tapi kalau masuk sekarang harus pikir-pikir dulu, nah sudah naik tinggi. Terus emiten yang berikutnya Agro, ini adalah bank digitalnya BRI. Nah ini juga kalau yang ikut video saya pasti sudah ambil ini dan ini naik terus kan ya, ini grafiknya bagus sekali. Ini adalah salah satu pesaing dari bank jagonya Gojek ya. Dan harganya masih sangat murah untuk yang BRI dan ini dimiliki oleh bank terbesar di Indonesia. Kita lihat dia masih uptrend, sempat koreksi sedikit ya, aksi ambil untung tapi naik lagi. Nah ini masih downtrend ya, masih belum uptrend lagi, masih downtrend karena ada aksi take profit dari market makernya. Lalu PRDA ini sektor sektor diagnostik ya, ini juga naik tinggi. Kalau sudah ngikutin sinyal saya di video sebelumnya pasti sudah ambil dan untung besar. Jadi di sini masih dalam masa koreksi ya. Jadi ini sudah kenaikannya terlampau tinggi kalau masuk sekarang. Kalau belum punya barang agak riskan. Lalu emiten yang berikutnya Mika, ini adalah mitra keluarga rumah sakit. Ini juga lagi koreksi ya. Kalau masuk sekarang agak riskan karena sudah naik tinggi dari 2.400 ke 2.700 dan sekarang koreksi. Jadi ini wait and see kalau belum punya barang. Kalau sudah punya barang bisa take profit. Masih downtrend ini. Kemudian Hill ini juga rumah sakit ya, rumah sakit Hermina. Ini juga sudah naik tinggi dan sekarang pada masa koreksi. Jadi kalau belum punya barang sebaiknya wait and see untuk masuk karena ada distribusi yang dilakukan oleh market maker. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu dan sobat investor sekalian ya, di tengah kondisi yang sulit bisa paling tidak ya mendapatkan 2 sampai 5% dari emiten yang kita beli kan sudah lumayan gitu ya, tergantung dari berapa banyak kita masuknya. Sehingga bisa memperpanjang masa hidup ya sekarang ini ya, di masa yang sulit ini. Terima kasih, semoga channel ini bisa bermanfaat. Salam cuan, salam sehat.